Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asnan Wae, rubrik KTP-ku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke kawan-kawan, kemarin ada request tentang judul-judul penelitian kualitatif ya, terutama saat pandemi. Kali ini kita akan share beberapa judul ya. Tapi sebelumnya gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya membahagiakan ya. Bahagia, bukan membahagiakan. Oke kawan-kawan, ini judul-judul penelitian kualitatif ya. Coba kita tengok langsung saja. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau suka di like, kalau dirasa bermanfaat bisa di share ya. Itu. Oke, saat daring kayak seperti saat ini pada musim pandemi kayak gini, memang semua kita dituntut serba daring ya kawan-kawan. Tak terkecuali kalau di dunia pendidikan, pembelajaran pun lebih dianjurkan untuk pembelajaran daring atau online. Di satu sisi bagus itu ya, di era industri 4 itu titik 0 atau 5.0 gitu ya. Itu memang kita harus sudah siap dengan teknologi yang ada, memanfaatkannya. Oke ya. Jadi di saat daring ini penelitian-penelitian kualitatif bisa dilaksanakan, misalnya jelas ya, misalnya kita pengen tahu tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran daring ya pada mapel apa misalnya. Ya, tinggal diganti mapelnya aja. Jadi kita tinggal buat semacam kuesioner gitu ya. Ini semacam survei bagaimana nanti persepsi atau pandangan siswa terhadap pembelajaran daring pada mapel apa. Karena kan kayak gini kawan-kawan ya, misalnya di mata pelajaran matematika itu sebenarnya sulit sekali kalau online nih ya, harus jujur, karena kan guru harus hadir ya di tengah-tengah siswa. Itu yang sulit, menghadirkan sosok guru di tengah-tengah siswa itu sulit sekali. Meskipun ada video pembelajaran misalnya, tapi tetap sulit. Makanya kita pengen cek bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran daring. Ya, tentunya ini teman-teman harus membuat semacam survei ya, kuesioner nantinya atau angket gitu, yang nantinya yang isinya adalah tentunya butir-butirnya tentang pembelajaran daring itu harus disusun. Kemudian selain persepsi siswa, kita bisa juga misalnya di sini persepsi guru, karena kan tidak hanya siswa yang mungkin kesulitan atau tidak siap dengan pembelajaran daring. Ini kita tidak ngomong efektivitas ya kawan-kawan ya, atau pengaruhnya, karena itu ranahnya di kuantitatif nantinya. Ini kita ngomong dalam ranah kualitatif saja. Jadi persepsi guru juga pengen kita ketahui kan, pada mata pelajaran apa, misalnya IPS gitu kan, apakah cukup dengan menyisipkan foto-foto sejarawan misalnya, itu di video pembelajaran misalnya, itu kemudian anak itu bisa paham atau apa. Nah, itu kan keluh kesah guru terhadap pembelajaran daring itu bisa diangkat juga. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan membaca. Ini membaca bisa diganti dengan kebiasaan belajar ya. Kebiasaan belajar siswa atau membaca siswa saat sekolah dasar misalnya di SD saat pandemi. Itu seperti apa? Itu bisa kita tengok sekali. Kita bisa tengok dari dari sudut pandang kuantitas maupun kualitasnya ya. Tetapi kalau di sini berarti nanti kita akan bilang kualitasnya itu. Tentunya di sini kebiasaan membaca harus nanti kawan-kawan juga buat instrumennya dulu ya. Oke, selanjutnya ada cara belajar siswa saat pandemi. Nah, ini kan nanti ada tatap muka. Kan di sini kalau yang zona hijau, bahkan yang zona abu-abu ya dalam tanda petik, itu tetap memaksakan tatap muka ya. Minimal saat pertama perkenalan, pembagian atribut,
kemudian apa namanya, pemilihan ketua kelas ya, organisasi dan seterusnya itu tatap muka. Atau yang memang pure dari awal itu online ya misalnya. Kemudian ini nanti dikupas lagi dengan apa lagi kayak gitu. Jadi instrumennya pun untuk ini instrumen penelitiannya kita kita sesuaikan ya. Ingat penelitian kualitatif itu fleksibel, penelitian yang fleksibel ya. Tidak terkekang, tidak kaku gitu. Jadi sedalam mungkin bisa dikupas akan kita kupas gitu. Judulnya cara belajar siswa saat pandemi udah, misalnya sini siswa SD, siswa kelas berapa gitu kan. Kita cerita aja di situ mengalir ya, kan deskriptif analitik. Kemudian kita juga bisa mengangkat pelaksanaan pembelajaran daring kayak gitu. Bukan efektivitasnya, cuma pelaksanaannya aja, cerita aja misalnya guru harus menyiapkan ini itu, siswa juga harus menyiapkan ini itu dan banyak tugas misalnya dan seterusnya. Itu diurai aja secara runtut dan sistematis. Kemudian ada strategi pembelajaran, misalnya ini di sekolah inklusi. Kalau di sekolah yang biasa mungkin don't worry, be happy ya. Maksudnya di situ akan santai-santai saja mungkin, kecuali yang memang belum siap ya. Tetapi bagaimana kita harus memikirkan juga sekolah inklusi ini nanti jajahannya terus seperti apa? Apakah harus daring? Kalau yang ABK atau anak berkebutuhan khusus harus seperti apa? Jadi strategi pembelajarannya seperti apa? Kan kayak gitu. Itu kawan-kawan yang mungkin beberapa judul yang bisa diangkat saat daring seperti ini. Kemudian ini kalau dilihat dari pendekatannya ya, misalnya di sini kita mau pendekatan fenomenologis, artinya pas sekali kalau saat kayak gini nih ada fenomena atau kejadian luar biasa ya, kejadian atau peristiwa seperti pandemi seperti ini. Ada aja misalnya studi fenomenologis model pembelajaran daring saat pandemi. Jadi model pembelajaran daringnya seperti apa kan kayak gitu tuh. Macam-macamnya apa kan kayak gitu. Akan dilakukan studi di situ. Kemudian fenomena belajar online saat pandemi, kan rame-rame tidak hanya ternyata tidak hanya belanja online tapi ini belajar online ya, belajar online. Fenomena belajar online, cerita aja misalnya ini terjadi saat apa kan nggak gitu tuh. Intinya adalah memang selain di instrumen atau alat penelitian nantinya, kawan-kawan juga yang harus kuat di sini adalah ingat kualitatif itu adalah keluasan ya, luas wawasan ya. Jadi kita bisa banyak menuliskan atau kita lebih tajam dalam menuliskan atau menganalisis suatu kejadian luas ya. Ya, salah satunya dengan banyak membaca ya, coy. Oke. Kemudian misalnya di sini strategi bertahan hidup saat pandemi. Ini misalnya di luar pendidikan ya, misalnya di konteks sosial misalnya di sini bagaimana strategi bertahan hidup, apakah dia jual barang-barang dengan harga lebih murah gitu kan dan seterusnya. Kalian bisa urai itu fenomenologi. Kemudian ada juga misalnya pola pendampingan orang tua. Nah, ini yang pembelajaran daring ini kan akhirnya mau tidak mau, suka nggak suka orang tua harus kembali lagi seolah-olah dia mengenyam bangku sekolah kan kayak gitu. Jadi pola pendampingannya seperti apa? Apakah cukup si orang tua itu mengikutkan les misalnya ataukah ikut bimbingan yang bimbingan online misalnya, ikut ruang guru misalnya atau apa gitu ya. Intinya adalah pendampingannya itu dalam bentuk apa? Apakah bentuk memfasilitasi ataukah memang pendampingan itu mendampingi anak mengerjakan tugas dan seterusnya ya. Kemudian misalnya di sini pemanfaatan platform misalnya kayak YouTube untuk belajar saat pandemi itu seperti apa? Diurai aja. Itu kalau fenomenologi ya kawan-kawan ya. Selanjutnya kalau dari pendekatan etnografi sudah sering saya singgung di sini ya. Etnografi kan menggali dalam bentuk budaya-budaya ya. Budaya-budaya misalnya di sini tradisi Bayon apa gitu ya kalau di Banjar.
Atau di sini kalau di matematik misalnya atau matematika pada rumah adat Banjar misalnya kayak gitu. Kemudian eksplorasi eksplorasi konsep-konsep matematika pada kain sasirangan. Sebenarnya ini bisa dilakukan ya, tidak perlu tatap muka langsung misalnya, tetapi kita cukup ya mau nggak mau ya harus jaga jarak juga sih. Foto-foto gitu kan, kita amati, setelah itu lebih dalam di rumah misalnya, kemudian kita bisa by phone dengan pengrajinnya kan kayak gitu dan seterusnya. Kemudian ada juga budaya pendidikan karakter di sekolah dasar. Nah, ini karakter yang kadang didengung-dengungkan tuh saat pandemi itu seperti apa? Apakah jiwa karakter bekerja keras, suka rasa ingin tahu terhadap suatu keilmuan tuh atau mata pelajaran tuh masih ada atau enggak kan kayak gitu tuh. Kemudian misalnya ini peran pendidik, baik itu guru maupun orang tua dalam membangun karakter anak. Justru kan kayak gini kawan-kawan ya, saat pandemi kayak gini ini kan saat yang tepat untuk orang tua untuk membangun atau kembali mendidik, membekali anaknya itu pendidikan karakter, bagaimana dia harus berempati dengan sesama, bagaimana dia harus bisa bersimpati, kemudian dia maknanya kerja keras itu seperti apa dengan melihat para dokter, para petugas medis kan kayak gitu tuh. Itu peran pendidik itu seperti apa? Bisa juga ini. Kemudian misalnya ada etnopedagogik, misalnya di sini eksplorasi nilai-nilai pendidikan karakter saat pandemi juga bisa eksplorasi, dieksplor aja. Kemudian pembelajaran daring di TK atau PAUD atau apa dalam perspektif budaya lokal. Nah, jadi bisa kita kaitkan pembelajaran daring itu di dalam perspektif budaya lokal. Apakah karena tidak tatap muka atau lewat daring itu tetap ada budaya lokal atau kearifan lokal yang disisipkan dalam pembelajaran atau justru hilang kayak gitu langsung ke konsepnya. Itu ya etnografi. Kemudian ada juga dengan pendekatan studi kasus kawan-kawan. Misalnya di sini ke studi kasus kedisiplinan belajar online anak, apakah anak itu disiplin atau enggak, belajarnya rutin atau enggak, malas seperti apa, itu kan studi kasus nanti di kelas berapa gitu ya. Faktor yang mempengaruhi kemandirian bisa ya, kemandirian belajar, kemandirian hidup dan seterusnya kan. Kemudian gaya belajar anak ABK bisa diceritakan nih studi kasus ya. Saat pandemi itu seperti apa diceritakan. Sangat banyak kawan-kawan ya judul-judul yang bisa dieksplorasi dari penelitian kualitatif. Nah, yang terakhir pendekatan historis ya, misalnya sejarah Candi Borobudur ini by phone juga bisa. Masjid Sultan Suryansa kita menceritakan itu kekerabatan Kula Banjar dan seterusnya ya, tentang sejarah intinya histori ini. Sebenarnya ada lagi tentang grounded teori, cuma untuk level pemula karena penelitian kualitatif ini kan memang penelitian yang sebenarnya dibilang mudah juga enggak, dibilang simple juga enggak kan maksudnya, karena penelitian kualitatif yang sebenarnya kualitatif itu sulit ya sebenarnya itu. Cuma nanti kita bahas kalau ada kalian pertanyaan bisa tulis di komentar ya, atau hubungi saya atau hubungi dosen pembimbing. Gitu kawan-kawan, semoga bermanfaat topik kita kali ini. Tetap semangat pejuang skripsi, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.